Hai minasan konnichiwa, o genki desu ka? Kembali lagi di channel Ardi Faku dan di video kali ini aku ingin membahas tentang seberapa pentingkah belajar bahasa Jepang. Video ini aku buat untuk teman-teman yang mau ke Jepang tapi khawatir dengan level bahasa sekarang atau insecure dengan bahasa Jepang. Di negara Jepang, bahasa keseharian yang dipakai yaitu menggunakan bahasa Jepang dan hanya sedikit orang Jepang yang bisa berbicara bahasa asing. Apalagi kalau kalian ingin pergi ke Jepang sebagai Kensusei atau Tokoteki no, kalau nggak ngerti bahasa Jepang, nggak paham bahasa Jepang, akan terasa tertekan ketika tinggal di sini. Untuk level bahasa, setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang sebelum ke Jepang dia sudah belajar bahasa Jepang selama 1 tahun, ada yang sudah memiliki sertifikat JLPT N4 atau mungkin N3, atau ada yang masih baru belajar bahasa Jepang. Jadi dalam belajar bahasa Jepang, yang paling dasar yaitu belajar hiragana katakana, yang masing-masing memiliki 46 karakter. Ada kanji atau tulisan Cina yang jumlahnya lebih dari 6.000 karakter, ada chokai atau pendengaran, dan belajar kaiwa atau percakapan. Aku dulu sebelum masuk ke Jepang, aku ada pelatihan dari IM Jepang selama kurang lebih 4 bulan. Selama pelatihan kita belajar untuk disiplin waktu dan percakapan dengan bahasa Jepang. Sehingga ketika sudah di Jepang kita tidak kaget dengan kondisi yang berbeda dari Indonesia ke negara Jepang. Lalu apa yang terjadi kalau tidak bisa bahasa Jepang atau bahasa Jepangnya pas-pasan ketika sudah sampai di Jepang? Karena ada kejadian di perusahaan tempat aku kerja sekarang, ada 2 orang Indonesia mau pergi ke Jepang. Orang pertama ini dia mantan Kensusei tahun 2006. Dia ditawari kerja sama bosku. Sebelumnya dia di Indonesia punya usaha yaitu bengkel las. Jadi nanti setelah dia kerja di Jepang, bidang yang diambil yaitu pengelasan. Sebelum ke Jepang dia cerita kalau dia belajar dari berbagai sumber seperti lewat aplikasi HP, contohnya NHK News, nonton beberapa anime dan juga mereview buku-buku bahasa Jepang. Sekarang level bahasa dia sudah seperti native speaker, atau ketika orang Jepang ngomong dia langsung bisa spontan menjawab. Dalam pekerjaan dia juga langsung paham karena orang Jepang tidak kesulitan ketika menjelaskan dalam bahasa Jepang. Orang kedua ini dia mantan Kensusei juga, tapi ketika mau ke Jepang dia seperti tidak ada persiapan. Kelihatan ketika orang Jepang menjelaskan dia ada yang tidak paham, dan ketika mengungkapkan apa yang tidak paham dia tidak bisa. Jadi fungsinya belajar itu dari situ. Akhirnya memanggil senior untuk membantu menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Dan pekerjaan juga nggak langsung cepat selesai ya, karena dia harus memahami dulu ini seperti gambar seperti itu, karena penjelasannya pakai bahasa Jepang, sehingga ada beberapa pekerjaan yang terbengkalai. Jadi misalkan ada orang yang bicara, nggak apa-apa nggak ngerti bahasa Jepang, yang penting bisa kerja. Ini adalah pemikiran yang salah. Kalau nggak bisa bahasa Jepang, yang terjadi adalah salah perintah. Kalau bisa salah perintah, yang terjadi kerjaan menjadi numpuk dan tidak selesai-selesai. Dan yang paling bahaya yaitu bisa mengeluarkan barang cacat atau furyohing. Jadi selama kalian mau ke Jepang atau selama masih di Jepang, sebisa mungkin kalian harus belajar bahasa Jepang, atau paling nggak minimal kalian sudah punya sertifikat JLPT lah, N3, N2 atau N1. Itu semua demi kalian untuk lebih nyaman ketika berkomunikasi atau selama tinggal atau hidup di negara Jepang. Meskipun itu tidak gampang. Aku sendiri masih belajar di dalam bahasa Jepang, masih banyak kosakata atau ungkapan yang aku tidak paham. Ada orang Jepang ngomong seperti ini, ada yang nggak ngerti. Jadi meskipun begitu ya tetap belajar. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jadi tetap semangat yang mau ke Jepang. Jangan pernah puas dengan hasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Genki.